Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Arianti, NIM 2005 112890, kelas 2B, Prodi Pendidikan Sejarah. Mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam, dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Ternate dan Tidore. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan Kerajaan Ternate. Kesultanan Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Maluku Utara yang berdiri sejak abad ke-13 Masehi. Silsilah raja atau sultan pemimpin kerajaan Ternate melewati sejarah panjang dari generasi ke generasi hingga kesultanan ini menuai keruntuhan. Semula, Kerajaan Ternate bukanlah kerajaan bercorak Islam. Saat didirikan oleh Momole Ciko bergelar Bab Mansur Malamo pada 1257. Menurut Restu Gunawan dalam Ternate sebagai Bandar Jalur Sutra tahun 1999, agama Islam masuk ke Maluku pada abad ke-15 Masehi. Raja Ternate pertama yang memeluk Islam adalah Kolano Marhum pada tahun 1466 sampai 1468. Dalam perjalanan sejarahnya, Kesultanan Ternate pernah berulang kali menghadapi bangsa penjajah, termasuk Portugis, yang datang pada 1512 hingga Belanda pada abad-abad selanjutnya. Di tangan Belanda pula, Kesultanan Ternate harus mengakui kekalahannya dan takluk di bawah kekuasaan penjajah sebelum akhirnya Indonesia merdeka tahun 1945. Kesultanan Ternate mulai melemah sepeninggalan Sultan Ba'abullah pada tahun 1570 sampai 1583. Sultan Ba'abullah adalah pemimpin yang membawa Kesultanan Ternate ke puncak kejayaannya dan sanggup mengusir Portugis pada tahun 1575. Awal mula relasi Kesultanan Ternate dengan Belanda terjadi pada 1603. Dinukil dari Sejarah Sosial Kesultanan Ternate 2010, Kesultanan Ternate terpaksa meminta bantuan Belanda karena berulang kali menelan kekalahan dari Portugis. Portugis yang pernah diusir oleh Sultan Ba'abullah kala itu melihat kekuatan Kesultanan Ternate mulai melemah dan bergabung dengan Spanyol yang berkedudukan di Filipina untuk menguasai Maluku. Bahkan, dikutip dari Islam dalam Arus Sejarah Indonesia 2020 karya Jajat Burhanuddin, pemimpin Kesultanan Ternate saat itu Sultan Said Barakat Shah pada tahun 1583 sampai 1606 ditangkap dan diasingkan ke Manila. Kesultanan Ternate terpaksa meminta dukungan dari VOC atau Belanda untuk melawan pasukan gabungan Portugis dan Spanyol, meskipun dengan kompensasi yang amat besar. Berkat bantuan Belanda, Portugis dan Spanyol dapat dipukul mundur. Tanggal 26 Juni 1607, Mudaffar Shah I 1607 sampai 1627 selaku Sultan Ternate yang baru harus menandatangani kontrak dengan VOC sebagai imbalan atau bantuan yang diberikan untuk melawan Portugis dan Spanyol. Dengan perjanjian itu, VOC berhak memonopoli perdagangan di Ternate dan beberapa daerah di Maluku lainnya. Di tahun yang sama, VOC membangun benteng Oranje di Ternate.
Benteng ini merupakan benteng pertama Belanda di Nusantara. Ditekannya perjanjian dengan VOC pada 1607 membuat mulai muncul perlawanan dari tokoh-tokoh bangsawan maupun para pemimpin masyarakat Ternate yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Sultan. Pengaruh Belanda yang semakin kuat ditambah kepemimpinan Sultan yang terus saja lemah dari era ke era membuat rakyat Ternate kian menderita. Hingga akhirnya, setelah sekian lama dipimpin oleh Sultan yang tunduk terhadap Belanda, muncul sosok pemimpin Kesultanan Ternate yang berani menentang penjajah, yakni Muhammad Nurul. Sultan Muhammad Nurul Islam atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Sibori, tahun 1675 sampai 1689. Sultan Sibori melancarkan perlawanan terhadap Belanda dengan menjalin aliansi dengan Kesultanan Mindanao, Filipina bagian selatan. Namun, perjuangan ini gagal karena Belanda sudah menguasai banyak wilayah strategis milik Ternate sebagai akibat dari berbagai perjanjian yang disepakati sultan-sultan sebelumnya. Tanggal 7 Juli 1683, Sultan Sibori menyerah, diasingkan ke Batavia dan terpaksa menandatangani perjanjian dengan VOC yang menandai tamatnya kedaulatan Kesultanan Ternate. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore merupakan salah satu kerajaan yang pernah berjaya dalam sejarah kawasan timur Indonesia, tepatnya di Maluku Utara. Riwayat Kerajaan Tidore kerap dikaitkan dengan saudara kembarnya, yakni Kesultanan Ternate. Kejayaan Kesultanan Tidore berlangsung dari abad ke-16 sampai abad ke-18 Masehi. Masa ini ditandai dengan wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore yang luas, dari sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, hingga pulau-pulau di sekitar Papua Barat. Kesultanan Tidore menjalani peradaban yang cukup lama dan melalui berbagai tahapan dalam riwayat sejarah Nusantara, bahkan hingga Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Sejak tahun 1999 atau setelah reformasi 1998 yang meruntuhkan rezim Orde Baru, Kesultanan Tidore dihidupkan kembali dalam konteks melestarikan warisan budaya serta sejarah dan masih eksis hingga saat ini. Pada awalnya, yang disebut dengan Maluku meliputi Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Keempat wilayah ini bernama Moloku Kie Raha, yang artinya Persatuan Empat Kolano atau Kerajaan. Demikian tulis Komarudin Hidayat dan kawan-kawan dalam Menjadi Indonesia, 13 abad eksistensi Islam di Indonesia, 2006, dikutip dari buku Kesultanan Islam Nusantara 2010, karya Dharma Wijaya. Sesudah terjadi perjanjian Moti abad ke-14 Masehi, Kerajaan Makian pindah ke Bacan, Halmahera Selatan, sedangkan Kerajaan Moti pindah ke Jailolo, Halmahera Barat. Adapun Kerajaan Tidore dan Kerajaan Ternate tetap hidup berdampingan, kendati kerap bersaing satu sama lain. Raja pertama Tidore adalah
Sahajati yang merupakan saudara Mansur Malamo. Raja pertama kerajaan Ternate, berdasarkan berbagai sumber, tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Sahajati telah memeluk agama Islam. Hamka dalam Sejarah Umat Islam 1981 menguatkan pendapat tersebut dengan menyebutkan bahwa saat itu Maluku ada kepercayaan Siman, yaitu memuja roh-roh leluhur nenek moyang. Penguasa Tidore yang pertama masuk Islam adalah Ciriliyati dengan gelar Sultan Jamaluddin 1495 sampai 1512. Sejak saat itu, kerajaan Tidore berubah menjadi kesultanan atau kerajaan bercorak Islam. Sepeninggal Sultan Jamaluddin, Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Al-Mansur 1512 sampai 1526. Kala itu, pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara, termasuk Tidore. Tidore kedatangan bangsa Spanyol yang diterima dengan baik. Sebelumnya, kerajaan tetangga yakni Kerajaan Ternate telah terlebih dahulu menjalin relasi dengan bangsa Portugis. Pada saat itu, Spanyol dan Portugis sedang bersaing menanamkan pengaruh di kawasan timur Nusantara. Suasana persaingan pun semakin panas. Portugis berambisi merebut Tidore dari pengaruh Spanyol. Dharma Wijaya dalam Kesultanan Islam Nusantara 2010 menyebutkan terjadi beberapa kali perperangan dengan Portugis dan Tidore. Pertikaian ini berakhir dengan perjanjian damai. Portugis bersedia menarik armadanya dari Tidore, namun dengan syarat. Syaratnya adalah semua hasil rempah-rempah dari Tidore hanya boleh dijual kepada Portugis dengan harga seperti yang dibayarkan Portugis kepada Ternate. Kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada masa Sultan Saifuddin 1657 sampai 1689 Masehi, yang berhasil membawa kemajuan hingga Tidore disegani oleh kerajaan-kerajaan lain di Kepulauan Maluku. Masa keemasan Kesultanan Tidore juga dirasakan di era kepemimpinan Sultan Nuku pada awal abad ke-19. Sultan Nuku memperluas wilayah kekuasaan Tidore sampai ke Papua bagian barat, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan sampai Kepulauan Pasifik. Tak hanya itu, Sultan Nuku juga berhasil menyatukan Ternate dan Tidore untuk menghadapi penjajahan Belanda yang dibantu Inggris. Kegemilangan mengusir bangsa asing membuat Kesultanan Tidore mencapai kemajuan dengan pesat. Di tengah suasana damai dan makmur, Sultan Nuku berpulang pada 14 November 1805 dalam usia 67 tahun. Pemimpin berjuluk The Lord of Fortune mewariskan masa-masa emas Kesultanan Tidore sebagai negeri yang diberkati dan berdaulat. Sepeninggal Sultan Nuku, Belanda berusaha kembali mengincar Tidore. Hal ini diperparah dengan banyaknya polemik internal yang membuat Kesultanan Tidore akhirnya jatuh dalam penguasaan Belanda. Seiring kemerdekaan Indonesia pada 1945, Kesultanan Tidore bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tidore, tepatnya Sofifi, ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara. Beberapa peninggalan sejarah Kesultanan Tidore yang masih tersisa adalah Istana Kadatokie
serta benteng Tore dan Tahula. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya maupun segala kesalahan saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.